Bab 301. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, San Cangkong, jika Dan Wuchen mengalami kecelakaan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dan Suzy menatap San Cangkong dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, mereka bertarung dengan adil. Bahkan jika terjadi kecelakaan, apa hubungannya denganku? Mereka lebih rendah dari yang lain dan memilih untuk menyerah begitu saja. San Cangkong berteriak dingin. Diam, wajah Presiden Muling tampak berwibawa. Penilaian saat ini jelas di luar kendali, dari sifat awal yang mengasah hingga pertempuran yang menentukan. Di hadapan Chen Jue, seluruh tubuhnya memancarkan momentum, tajam dan berat, dengan semangat membunuh yang kental. Jelas bahwa dia akan membunuh Dan Wuchen. Bakat dan Tao Dan Wuchen benar-benar luar biasa. Bahkan jika Presiden Muling telah hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang dengan bakat dan Tao seperti Dan Wuchen. Oleh karena itu, Presiden Muling tidak ingin Dan Wuchen mengalami kecelakaan. Dia menatap San Cangkong dengan dingin dan berteriak, jika terjadi kecelakaan, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Mendengar teguran dari Presiden Muling, San Cangkong tentu saja tidak berani membantah, tetapi lebih dari itu, dia semakin membenci Dan Wuchen. Dalam hatinya, dia diam-diam memutuskan untuk membiarkan Dan Wuchen mati. Chen Jue mengeluarkan momentum yang luar biasa dan menghancurkan Suling, membuat napas Suling menjadi berat. Berbaring dalam kemarahan Suling, kucing hitam itu berkata dengan keras, Suling, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengasah kekuatan fisikmu. Kamu tidak perlu ragu dalam perang ini. Xiao Hei, aku tidak bisa menggunakan beberapa keterampilan. Setelah digunakan, identitasku akan terungkap. Suling berkata dengan wajah muram. Dan Wuchen adalah kakak seperguruan Suling. Kamu tidak memiliki masalah menggunakan keterampilan yang digunakan Suling sebelumnya. Itu tidak akan menimbulkan keraguan orang. Sekarang, Chen Jue telah menjelaskan bahwa dia ingin membunuhmu. Kamu tidak dapat menyembunyikan apapun. Jika tidak, kamu mungkin akan dibunuh olehnya. Kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Bahkan saat berbohong dalam kemarahan Suling, kucing hitam itu dapat mendeteksi bahwa kekuatan ledakan Chen Jue benar-benar melampaui sebagian besar lawan Suling sebelumnya. Kekuatannya jelas di atas Han Xiaowen. Dia seharusnya berada pada level yang lebih buruk daripada Zhang Tianwen. Kata kucing hitam itu. Begitu, Suling mengangguk. Dia memiliki beberapa keraguan dan tidak berani menggunakan banyak keterampilan, karena keterampilan itu telah digunakan oleh Suling sebelumnya. Jika dia menggunakan keterampilan yang digunakan oleh Suling sebagai Dan Wuchen, identitasnya mungkin terungkap. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Suling benar-benar merasa lega. Dan Wuchen adalah kakak laki-laki Suling. Jadi, bukankah wajar jika Dan Wuchen mengetahui keterampilan yang dikuasai Suling? Memikirkan hal ini, Suling langsung berteriak dan berkata dengan keras, metode pisau kosong terbelah. Sesaat, ki gelap Suling meledak. Di sekujur tubuhnya, ki itu mengembun menjadi ki pisau yang dingin dan sombong, yang sangat berat dan dingin. Hah, melihat momentum Suling melonjak lagi, Chen Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menyeka beberapa helai keraguan di dasar matanya. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa keraguan ketika bertarung dengan saudaraku. Hehe, sekarang keluarkan semua kemampuanmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat seni bela dirimu. Chen Jue tertawa selama beberapa detik dan berteriak, perang. Pada saat kata-kata itu jatuh, kaki kanan Chen Jue bergetar hebat, dan batu di bawah kakinya langsung pecah. Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari tali, mengaum dan langsung menyerbu Suling. Suling mengumpulkan roh pedangnya dan menjadi sombong dan dingin. Dia menatap tindakan Chen Jue. Melihat tangan Chen Jue, dia bergegas ke Chen Jue tanpa ragu-ragu. Perang! Teriak Suling. Kemudian dia melambaikan tangannya yang besar dengan keras dan memotongnya di sepanjang telapak tangannya dengan napas pisau yang mengerikan. Chen Jue menatap gas pisau itu dengan dingin. Dia tidak bisa menahan gemetar dan berkata dengan marah, hancurkan untukku. Chen Jue mencubit segel tinjunya dengan tangan kanannya dan menghancurkan gas pisau yang dibelah oleh Suling. Dengan klik, gas pisau yang dibelah oleh Suling hancur dalam sekejap. Seluruh alun-alun dan Sin bergetar saat ini. Suling tidak berani ragu lagi. Semua kemampuannya digunakan. Pedang ki dan pedang ki beredar di sekujur tubuhnya dan membunuhnya dengan tajam.
Chen Juezhan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia pikir pertempuran akan segera terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dan Wuchen, yang menguasai Dan Dao, begitu kuat sehingga dia benar-benar melampaui harapannya. Orang-orang di sekitar tercengang. Baik Chen Jue maupun Su Ling mengejutkan semua orang. Dupa seperti dua kacang polong hampir sama dengan Su Ling. Tampaknya saudara-saudara mereka saling bertukar. Tidak, itu berbeda. Pedangnya jauh lebih lemah daripada Su Ling. Semua orang menatap Su Ling saat ini. Di balik jubah hitam, Su Ling mengepul keluar dari kabut putih. Darahnya membara. Seluruh kekuatannya terkonsentrasi tinggi dan siap meledak kapan saja. Lu Sueyao berdiri tidak jauh dari situ dan tentu saja menyadari perubahan Su Ling. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan berkata dengan heran, keterampilannya hampir sama dengan Su Ling. Bukankah, pada saat ini, Lu Sueyao tiba-tiba memiliki tebakan yang luar biasa. Seketika, Lu Sueyao tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pergi ke keluarga Su di kota Qingyang untuk membatalkan pertunangannya dengan Su Ling, dia berencana untuk memberikan Su Ling pil Ningxuan sebagai kompensasi. Tetapi saat itu, Su Ling mengeluarkan pil Ningxuan dengan kualitas terbaik. Saat itu, dia mengira Su Yunsan menghabiskan Suanjing untuk membeli pil untuk Su Ling di pasar gelap, tetapi sekarang tampaknya Su Ling mungkin membuat pil itu sendiri. Apakah Dan Wuchen benar-benar Su Ling? Lu Sueyao terkejut. Dia hampir tidak dapat menerima kemungkinan ini. Su Ling adalah jenius seni bela diri teratas yang sedang naik daun selama periode ini. Dan Wuchen adalah jenius Taoisme dan teratas yang sedang naik daun selama periode ini. Jika Su Ling dan Wuchen benar-benar satu orang, itu pasti akan mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, Su Ling akan menjadi populer. Seketika, Lu Sueyao mendatangi Dan Suzi perlahan-lahan. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Wakil Presiden Dan, saya tidak tahu di mana Su Ling sekarang." Mendengar ucapan itu, Dan Suzi tercengang. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Lu Sueyao dengan dalam dan menjawab, dia meninggalkan perguruan tinggi Danwu kemarin. Begitu, Lu Sueyao tersenyum dan mengangguk sambil berpikir. Apakah ada hal lain yang terjadi antara kamu dan Su Ling? Pada saat ini, San Changkong tiba-tiba mendatangi Lu Sueyao dengan wajah dingin dan memarahi. Sueyao, kamu bertunangan dengan Pangeran ke-6, dan Pangeran ke-6 ada di sini hari ini. Jangan membuat masalah. Nama Su Ling tidak boleh disebutkan di depan Pangeran ke-6. Aku tahu, Lu Sueyao dengan cepat menjawab. Baiklah, Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-9 telah datang ke perguruan tinggi Danwu. Jika tidak ada kecelakaan, mereka mungkin telah tiba di alun-alun Danxin. San Changkong berkata dengan suara yang dalam, jika kamu dapat menikahi Pangeran ke-6, bukan hanya kamu, tetapi juga keluarga Lu, akan banyak berkembang di ibu kota kekaisaran. Sueyao mengerti. Lu Sueyao tersenyum pahit dan mengangguk. Sementara Lu Sueyao dan San Changkong sedang berbicara, sebuah ledakan mengerikan datang dari tengah alun-alun Danxin. Lu Sueyao mengerutkan kening, cepat-cepat melihat ke tengah alun-alun Danxin dan berkata dengan heran, baru saja, apa yang terjadi? Dan Suzy dan San Changkong juga tampak bingung. Mereka tidak melihat pemandangan tadi. Huang Chengshan, wakil presiden, berkata perlahan, terlalu kuat. Baik Chen Jue maupun Dan Wuchen, perang ini akan terkenal di ibu kota kekaisaran. Hah, Dan Suzy mengerutkan kening dan menatap apa yang terjadi di alun-alun Danxin. Pada saat ini, jubah hitam di tubuh Dan Wuchen telah hancur berkeping-keping, dan pakaian Chen Jue telah menjadi compang camping. Selain itu, ada darah yang merembes keluar di celah jubah hitam dan yang bebas debu. Dia berdarah di sekujur tubuhnya, dan wajahnya pucat di balik jubah hitam itu. Chen Jue juga haus darah, dan tangan kanannya pecah-pecah karena syok. Terutama di mulut harimau, itu retak dan berdarah, dan tulang-tulang putih terlihat samar-samar. Sejauh ini, perang telah mencapai keadaan yang sangat panas. Namun, itu belum diputuskan. Kucing hitam itu, yang sedang berbaring dalam kemarahan Su Ling, tentu saja mengerti bagaimana pukulan itu telah melukai Su Ling. Darah Su Ling mengalir di dadanya, wajahnya seputih salju, bibirnya pecah, dan jiwanya bergetar. Anda tahu, dalam kondisi Su Ling saat ini, hampir mustahil untuk menghancurkan kekuatan jiwa Su Ling dengan kultivasi seni bela diri Yuan. Namun, baru saja, Chen Jue melakukannya. Su Ling, apa kabar? Kucing hitam itu bertanya dengan penuh semangat. Sangat jelas tentang pentingnya perang ini bagi Su Ling.
Ini adalah pertempuran yang paling dekat dengan batasnya sendiri setelah Suling melangkah ke jalan dewa dan iblis batas kuno. Itu dapat mengasahnya dengan baik dan membiarkannya mengendalikan tubuhnya saat ini dengan sempurna. Tulang dada hampir hancur, tubuh Suling berdarah, dan mulutnya memuntahkan darah. Seluruh orang itu berlumuran darah, dan matanya penuh darah. Dia menatap Chen Jue di depannya dan berbisik. Orang itu seharusnya tidak lebih baik darimu. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam, kekuatan fisiknya benar-benar tidak kalah denganmu. Ya, Suling mengangguk berat dan memuntahkan darah dari mulutnya. Matanya sangat suram. Pada saat ini, Chen Jue juga memuntahkan darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia baru saja menggunakan keterampilan Tianji yang belum lengkap dan formula sihir gila untuk meningkatkan kekuatan fisiknya beberapa kali dan ingin membunuh Suling secara langsung. Namun, Suling bertemu dengannya secara langsung dan bertabrakan dengannya dengan keterampilan terkuatnya. Dalam tabrakan ini, dia tidak mengambil keuntungan apapun. Meskipun tulang dada Suling hampir patah olehnya, lengannya juga hampir retak. Dia melihat lengan kanannya, lengannya penuh dengan retakan dan darah, dan tulang di bawah daging dan darah retak dan membuka retakan yang dalam. Butuh obat yang sangat berharga untuk memberinya nutrisi sebelum bisa pulih. Sialan. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan fisik yang mengerikan? Pukulan tadi seharusnya cukup untuk membunuhnya. Chen Jue memuntahkan darah di mulutnya dan berkata dengan tegas. Orang-orang di sekitar tidak menyangka bahwa Suling dan Chen Jue bisa bertarung sejauh ini. Mereka saling bertabrakan secara fisik, hampir kehilangan kedua belah pihak. Chen Jue adalah pejuang dari 9 puncak Zhenwu. Kekuatan fisiknya adalah Warcraft tingkat rendah, dan dia bahkan dapat merobek Warcraft tingkat rendah. Sungguh luar biasa bahwa Dan Wuchen dapat melawan Chen Jue dengan keras, dan dia belum terbunuh di tempat. Dan Wuchen ini sangat jahat. Seni bela dirinya dapat dibandingkan dengan Chen Jue. Tampaknya setelah besok, nama Dan Wuchen akan terlihat dalam daftar perang bela diri Yuan. Ilmu bela diri Suling sudah sangat jahat. Sekarang ada Dan Wuchen yang lain. Mereka masih saudara seperguruan. Apakah kedua orang ini melawan langit? Orang-orang terkejut dan melihat Suling dan Chen Jue yang terus-menerus berdarah di tengah alun-alun Danxin. Bagaimana kalau mengakhiri perang ini? Chen Jue melihat lengan kanan yang retak, menatap Suling dan bertanya. Jubah hitam Suling terbelah dua. Untungnya, cadar yang menutupi wajahnya tidak hancur. Kalau tidak, identitasnya pasti sudah terbongkar sekarang. Benturan tadi membuat darahnya mengalir deras. Bahkan sekarang, dia belum pulih. Saat ini, dia menatap Chen Jue dan berteriak, "Oke, perang ini sudah berakhir. Namun, siapapun yang menang atau kalah harus memiliki pernyataan." Chen Jue tercengang. Lengan kanannya memang retak dalam benturan tadi, tetapi tulang dada Suling hampir patah olehnya. Sekarang, keduanya memuntahkan darah, dan sulit untuk menang atau kalah. Tidak bisakah ini seri? Jika seri, bukankah Dan Wuchen juga pecundang? Ya, namun, dalam situasi ini, keduanya telah terluka parah dan hanya dapat dianggap seri. Kerumunan orang melihat ke arah Dan Wuchen dan Chen Jue yang berdiri di tengah alun-alun Danxin dan berdiskusi dengan keras. Suling dan Chen Jue juga ragu. Jika pertempuran telah terjadi sejauh ini, tetapi kemenangan atau kekalahan belum dibagi, bagaimana kita bisa memutuskan? Tepat ketika semua orang bingung, Presiden Muling tiba-tiba berteriak, Chen Jue gagal dalam pertempuran ini, dan Dan Wuchen menang. Mendengar apa yang dikatakan Presiden Muling, semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua melihat ke arah Presiden Muling dan memprotes, jelas bahwa Dan Wuchen terluka lebih serius. Bagaimana Dan Wuchen bisa menang? Presiden Muling, apakah Anda baru saja menyukai Dan Wuchen? San Changkong berdiri di samping Presiden Muling. Saat ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Presiden Muling, apakah Anda tidak menang atau kalah dalam perang ini? Dan Wuchen bertarung melawan Chen Xi dan Chen Jue terlebih dahulu. Dia menghabiskan lebih banyak energi Xuan Qi daripada Chen Jue. Dalam hal ini, dia bertarung melawan Chen Jue. Siapa yang Anda katakan memenangkan perang ini? Dekan Muling menatap San Changkong dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini, San Changkong tidak bisa berkata apa-apa. Seperti yang dikatakan Presiden Muling, pertarungan antara Dan Wuchen dan Chen Jue tadi didasarkan pada kekalahan Dan Wuchen atas Chen Xi. Dengan kata lain, Dan Wuchen bertarung melawan Chen Jue hanya setelah energi gelap di tubuhnya habis.
Jika itu adalah Dan Wuchen di masa jayanya, Chen Jue pasti baru saja kalah. Ketika mereka mendengar alasan Presiden Muling, mereka semua terdiam. Mereka tanpa sadar menatap Dan Wuchen, yang berdarah-darah, dan tidak bisa menahan gemetar. Kejahatan macam apa Dan Wuchen ini? Tidak hanya dia seorang jenius dalam ilmu pedang, tetapi sekarang bahkan ilmu bela dirinya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Chen Jue dan yang lainnya. Sungguh luar biasa, bahkan seorang suling, sekarang ada seorang Dan Wuchen lagi. Benarkah ada banyak orang jenius di dunia ini? Dan Wuchen tidak hanya kuat dalam ilmu bela diri, tetapi juga ahli dalam ilmu pedangnya. Tampaknya dia adalah orang ketiga di halaman suci. Setelah hari ini, akan ada bakat hebat lainnya di perguruan tinggi ilmu pedang. Dia adalah Dan Wuchen. Dengan kualifikasinya, dia dapat dibandingkan dengan Sang Guan Mi. Semua orang kagum dan terkejut dengan penampilan luar biasa Dan Wuchen tadi. Dan Wuchen, aku benar-benar kalah dalam perang ini. Chen Jue berdiri di depan Su Ling dan berteriak, aku akan menunggumu di Zhenwu. Haha, Su Ling tersenyum, setengah menyipitkan matanya, menatap Chen Jue, dan bertanya dengan suara rendah, siapa yang menyuruhmu menghancurkanku? Mendengar ucapan itu, Chen Jue tertegun dan tanpa sadar menatap San Changkong di belakangnya. Kemudian, Chen Jue tidak dapat menahan tawa dan berjalan menuju pinggiran lapangan Dansin. Lengan kanan Chen Jue terluka parah dan darahnya terus menetes. Itu mengerikan. Setelah meninggalkan lapangan Dansin, dia segera meminum obat harta karun untuk menenangkan pikirannya. Su Ling memperhatikan Chen Jue pergi. Cedera tulang dadanya juga sangat serius. Saat itu, dia mengeluarkan obat berharga yang diperolehnya dari makam raja dan dari lengannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di pintu masuk. Su Ling merasakan nyeri di otot dan tulangnya, seolah-olah dia telah pulih setelah terbelah. Su Ling, gunakan kekuatan Chen Jue untuk mengasah otot dan tulang serta kekuatan fisikmu. Keadaan kultivasimu saat ini akan segera mencapai terobosan. Kucing hitam itu merasakan perubahan Su Ling. Tidak diragukan lagi, setelah bertarung dengan Chen Jue, tubuh Su Ling menjadi lebih sempurna dan hampir mencapai kondisi puncak. Baiklah, tapi aku terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Su Ling mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahwa dia akan menembus 7 atau bahkan 8 tingkat Yuan Wu. Karena dia telah berhenti di 6 tingkat Yuan Wu terlalu lama, dia memiliki banyak ki misterius di tubuhnya dan memiliki latar belakang yang kuat. Dia juga bisa menembus 2 tingkat kecil. Napas Su Ling menjadi kental, dan orang-orang di luar secara alami bisa merasakannya. Huang Chengshan menyadari kelemahan Su Ling. Dia mengerutkan kening, menatap Su Ling dan bertanya, penantang ketiga berikutnya, bisakah kamu terus bertarung? Jangan bertarung lagi, Su Ling berkata langsung. Dengan kondisi fisiknya saat ini, jika dia terus bertarung, dia akan benar-benar mencari kematiannya sendiri. Mendengar bahwa Su Ling tidak bisa terus bertarung, Huang Chengshan menghela nafas tak berdaya, menatap Presiden Muling dan berkata, pertempuran berikutnya, dan sudah bersih dan tidak bisa dilanjutkan. San Changkong sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Dekan, Dan Wuchen tidak dapat melewati tantangan 3 orang, yang membuktikan bahwa kultivasi seni bela dirinya tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk beribadah di bawah pintu Anda. Suara San Changkong begitu keras sehingga semua orang di sekitarnya mendengarnya, tetapi semua orang di sekitarnya tidak dapat berkata apa-apa dan menatap kosong ke arah San Changkong saat itu. Kultivasi seni bela diri Dan Wuchen gagal. Kapan Wakil Presiden San Changkong buta? Semua orang tahu betapa memberontaknya 2 petarung top Akademi Seni Bela Diri Lian Zhan dan Wu Chen bahkan mengalahkan Chen Jue. Tetapi sekarang, San Changkong mengatakan bahwa kultivasi seni bela diri dan Wu Chen gagal. Itu bukan niat murni untuk menciptakan kesulitan. Apa itu? Orang-orang tanpa sadar melihat ke arah Presiden Muling. Benar saja, pada saat ini, Presiden Muling menatap San Changkong dengan wajah pucat dan berkata dengan dingin, San Changkong, posisi wakil presiden perguruan tinggi Danwu mungkin tidak cocok untukmu. Dekan, saya San Changkong. Saya telah mengabdikan diri di Danwu College selama puluhan tahun. Tidak ada penghargaan selain kerja keras. Dan Wu Chen tidak bisa lagi bertarung. Itu benar-benar melanggar aturan yang disepakati sebelumnya. Tanpa aturan, tidak ada tempat. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk beribadah di bawah pintu dekan. San Changkong tampak sangat bermartabat dan berkata dengan sangat serius. Kamu, Presiden Muling tercengang.
Sampai sekarang, cangkong tunggal ini masih memiliki alasan, yang sama sekali tidak masuk akal. Melihat perselisihan antara San Cangkong dan Presiden Muling, semua orang menahan napas, dan suasananya pernah sangat tertekan. Sampai, Su Ling berdiri dan berkata, "Wakil Presiden San Cangkong, saya benar-benar tidak bisa bertarung lagi, tetapi saya tidak ingin melepaskan kesempatan untuk beribadah di bawah pintu Presiden. Dengan kondisi fisik saya saat ini, jika saya dapat menerima 3 telapak tangan penantang ketiga, bahkan jika saya lulus ujian." Dan Wu Chen, apakah kamu gila? Dan Suzy tampak bermartabat. Dia bergegas ke Su Ling dan berteriak, "Apakah kamu tahu siapa penantang ketiga?" "Hehe, tidak peduli siapa penantang ketiga, aku akan mengambil 3 telapak tangannya. Setelah 3 telapak tangan, jika aku masih hidup, bahkan jika aku lulus ujian, bagaimana?" Su Ling tersenyum dan berkata dengan dingin kepada San Cangkong, "Bagus, beranilah." San Cangkong langsung berjanji, "Selama kamu dapat mengambil 3 telapak tangan penantang ketiga hidup-hidup, kamu akan lulus penilaian." San Cangkong telah lama mengamati kondisi fisik Su Ling. Dengan kondisi fisik Su Ling saat ini, tidak mungkin untuk menangkap 3 telapak tangan penantang ketiga. "Itu gila, kamu gila." Dan Suzy tersenyum tak berdaya. "Tidak apa-apa." Su Ling tersenyum dan berkata kepada Dan Suzy, sehingga dia tidak perlu khawatir. Segera, Su Ling berkata dengan keras, "Sekarang, biarkan penantang ketiga keluar." Pada saat ini, semua orang di sekitar terkejut dengan keberanian Su Ling. Bai Jingtang juga terkejut. Dia adalah seorang pejuang di wilayah Tianwu. Sekilas, kita bisa melihat seberapa serius luka Su Ling. Orang ini benar-benar gila. Dia jelas tahu bahwa San Cangkong sengaja mencari masalah untuknya, tetapi dia masih saja melawan kesulitan. Dia benar-benar berani, seru Bai Jingtang. Dia, Luo Qianli menatap Su Ling dalam-dalam dan merasakan sakit di hatinya. Melihat Su Ling berdarah di sekujur tubuhnya, dia sangat khawatir. Tetapi sekarang, dia harus bertarung. Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-9, entah kapan, juga muncul di alun-alun Dansin, tetapi tidak ada yang menyadari kemunculan mereka yang tiba-tiba. Saat itu, Pangeran ke-6 mengerutkan kening dan menatap Su Ling yang berdiri di tengah lapangan Dansin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini benar-benar luar biasa. Dia mungkin memiliki tempat di jalan yang kuat." Ya, atas apa yang dikatakan Pangeran ke-6, Pangeran ke-9 berpikir begitu dalam. Baru saja, penampilan Su Ling, kedua pangeran, semuanya ada di mata. Apakah Chen Xi kalah dalam perang atau Chen Jue dalam perang berdarah, penampilan Su Ling sangat mengagumkan. Secara khusus, pikiran Su Ling memang terlalu kuat. Bahkan jika dia terluka parah sekarang, dia tidak mau mengakui kekalahan dan bersikeras menerima 3 telapak tangan penantang ketiga. Sebenarnya, menurut niat Presiden Muling tadi, Su Ling dapat menyembah Presiden Muling tanpa penilaian lebih lanjut. Tetapi untuk menutup mulut San Cangkong, dia harus bertarung. Karakter darah besi seperti itu memang langka. Li Han, Pangeran ke-9, menatap Dan Wu Chen dan berkata dengan serius, dia dan saudara Su Ling agak mirip dalam karakter. Saudara Su Ling, mendengar ini, Li Bing, Pangeran ke-6, tidak dapat menahan tawa. Ia menatap tajam ke arah Pangeran ke-9 dan berkata, "Kakak ke-9, kau seharusnya tahu pertentangan antara kakak tertua dan Su Ling." Ya, Pangeran ke-9 mengangguk dan berkata, "Pertentangan antara kakak tertua dan Su Ling tidak berarti bahwa ada pertentangan antara keluarga kerajaan dan Su Ling, bukan." Pangeran ke-6 tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya. Ia selalu tersenyum dan berkata, "Kakak ke-9, kau benar. Setidaknya sejauh ini, tidak ada yang dapat mewakili keluarga kerajaan kecuali ayah dan kaisar." Seketika, Pangeran ke-6 terus melihat ke tengah alun-alun Dansin dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku tidak tahu siapa penantang ketiga. Seharusnya segera terungkap." Pangeran ke-9 tersenyum. Pada saat ini, di tengah alun-alun Dansin, Su Ling terus-menerus mengatur napasnya. Setelah meminum obat harta karun sebelumnya, lukanya telah banyak pulih. Meskipun ia gagal kembali ke kekuatan penuh, ia yakin bahwa ia dapat mengambil alih 3 telapak tangan penantang itu. Huang Chengshan menatap Su Ling dengan saksama. Dia tahu kondisi fisik Su Ling saat ini. Semakin dia mengetahuinya, semakin dia bisa merasakan keistimewaan Su Ling. Penantang ketiga adalah Xiao Xuexue. Huang Chengshan berkata dengan keras, "Peraturannya sangat sederhana.
Selama Dan Wuchen dapat mengambil alih 3 telapak tangan Xiao, es, dan salju, dia bahkan akan lulus seluruh penilaian kali ini. Apa, itu Xiao Xuexue? Bagaimana dia bersedia melakukannya? Sungguh luar biasa. Xiao Xuexue, mengapa dia setuju dengan ujian semacam ini? Dengan kekuatannya, dia tidak mau membantu perguruan tinggi Danwu untuk melaksanakan ujian semacam ini. Setelah mendengar nama penantang ketiga, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan napas. Bahkan ketika Sang Guanmi, yang berdiri tidak jauh saat itu, mendengar nama itu, beberapa warna dingin dan ganas melintas di matanya yang gelap. Xiao Xuexue adalah putri surga yang sombong. Dia tidak lahir di Kekaisaran Lanxing. Dikatakan bahwa dia berasal dari negara kuno yang jauh dengan kekuatan keluarga yang besar, dan dia datang ke perguruan tinggi Danwu hanya untuk mempelajari seni alkimia. Namun, seni bela dirinya sendiri aneh. Karena Xiao Xuexue baru berusia 19 tahun ini, tetapi dia sudah menjadi orang yang kuat di tingkat alam Tianwu. Menurut sejarah milenium Kekaisaran Lanxing, Xiao Xuexue adalah orang pertama yang dapat mencapai Tianwu sebelum usia 20 tahun. Bakat seni bela dirinya ini cukup untuk membuat Xiao Xuexue berdiri dengan bangga dan memandang rendah semua orang. Bahkan Sang Guanmi, putra surga yang sombong, selalu hidup dengan sangat bangga dan tanpa hambatan. Dia pernah memuji Xiao Xuexue dan berkata, "Aku tidak sebaik dia." Tidak seorang pun akan meragukan kekuatan Xiao Xuexue. Di seluruh Akademi Danwu, semua orang tahu bahwa tempat pertama di Akademi selalu Xiao Xuexue. Selama dia ada di sana, yang lain akan selalu menjadi yang kedua. Chen Jue, ada 9 puncak di Zhenwu. Di Zhenwu, dia hampir tidak pernah bertemu musuh. Dia bahkan membunuh seorang prajurit yang baru saja memasuki Tianwu. Dengan postur yang begitu kuat, dia tidak bisa melawan Xiao Xue saat menghadapi Xiao Xue. Sayangnya, Xiao Xuexue hampir tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang bahkan menduga bahwa Xiao Xuexue telah meninggalkan Kekaisaran Lanxing dan kembali ke negaranya. Namun hari ini, nama Xiao Xuexue muncul kembali dan bergema di seluruh alun-alun Danxin. Semua orang di sekitar alun-alun Danxin sangat terkejut saat itu. Mereka menahan napas lagi dan menunggu kedatangan Xiao Bing dan Sue. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul 100 meter jauhnya dari alun-alun Danxin. Dari kejauhan, sosok itu hanya seukuran kacang. Secara bertahap, sosok itu datang ke alun-alun Danxin. Sosoknya, dari ukuran kacang, secara bertahap menjadi setebal ibu jari. Saat sosok itu terus berjalan masuk, orang-orang dapat melihat betapa kurusnya sosok itu. Seperti pohon willow yang lemah. Ziz, sosok itu datang. Sepanjang jalan, es dan salju muncul terus-menerus. Jejak bunga es yang jernih mengembun di udara dan berubah menjadi pohon es, yang sangat mempesona. Dia datang di sepanjang jalan, kakinya tidak ternoda oleh jejak debu, dan ada es dan salju di mana-mana yang dia lewati. Apakah Xiao Xuexue, jenius pertama dari perguruan tinggi Danwu, akhirnya muncul? Bai Jingtang mengerutkan kening. Sebagai presiden muda dari Serikat Alkimia, dia pernah mendengar nama Xiao Xuexue. Bai Jingtang malu menyaksikan gaya Xiao Xuexue. Bagaimanapun, Xiao Xuexue melangkah ke Tianwu sebelum dia berusia 20 tahun. Ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua bakat di seluruh Kekaisaran Lanxing. Pangeran ke-6 juga menatap Xiao Xuexue. Ini adalah postur jenius yang sebenarnya. Es dan salju di sepanjang jalan benar-benar luar biasa. Pangeran ke-9 juga berdebar-debar. Dia telah mendengar terlalu banyak tentang legenda Xiao Xuexue. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Xuexue dengan matanya sendiri. Seperti yang dikabarkan, salju dan es ada di mana-mana. Sepanjang jalan, Xiao Xuexue menginjak es dan salju. Di sekujur tubuhnya, bunga-bunga es mengembun di udara dan bahkan berubah menjadi pohon es. Dia perlahan-lahan datang ke pusat alun-alun Danxin. Sejak Xiao Xuexue muncul, mata suling tertuju pada Xiao Xuexue. Dia belum pernah mendengar tentang legenda Xiao Xuexue. Namun, tepat ketika Xiao Xuexue muncul, kucing hitam itu mengingatkan suling, wanita ini sangat luar biasa dan mungkin bukan manusia. Suling tentu tidak akan mengabaikan pengingat kucing hitam itu. Sebaliknya, dia sangat mementingkannya. Secara khusus, kalimat Xiao Xuexue mungkin bukan manusia, yang membuat suling semakin membencinya. Karena Xiao Xuexue di depannya memang merupakan hal yang indah,
dan mata yang penuh pesona membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Dia mengenakan kemeja putih, seluruh tubuhnya putih, dan wajahnya yang cantik lebih seperti es dan salju. Ada bunga es di antara jari-jarinya. Tampaknya seluruh dirinya menyatu dengan es dan salju. Sangat putih dan dingin, jadi orang tidak berani mendekat dengan mudah. Pada saat ini, Xiao Xuexue berdiri di depan Suling. Alis dan matanya yang indah menatap Suling. Kemudian dia mengalihkan pandangannya, menatap Presiden Muling dan Dan Suzi, dan berbisik, "Halo, Presiden, 3 wakil presiden." Seluruh alun-alun Dansin, karena kedatangan Xiao Es dan salju, udaranya sedikit dingin. Presiden Muling melirik Xiao Xuexue dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" "Aku baik-baik saja, terima kasih, Dekan," Xiao Xuexue berbisik. Kemudian Xiao Xuexue menatap Suling dan berkata perlahan, "Tidak heran Chen Xi dan Chen Jue akan mengalahkanmu. Jalanmu benar-benar jauh lebih baik daripada mereka." "Hah?" Mendengar ucapan itu, Suling tertegun dan berkata dengan heran, "Apakah kamu tahu jalan seni bela diri apa yang aku ambil?" Xiao Xuexue tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Suling. Dia hanya menatap Suling dan sepertinya ingin melihat melalui cadar hitam di wajah Suling. Segera, dia melangkah maju dan berkata, "Jalan mantan pemuda tertinggi." Mendengar ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Bing dan Sue benar-benar dapat melihat jalan seni bela dirinya. Tidak, dia seorang teran. Tapi dia terluka parah. Luka-lukanya seharusnya berhubungan dengan orang-orang di dalam es. Kucing hitam itu memperingatkan dengan suara yang dalam. Area es. Suling mengerutkan kening. Benua bulan pagi sangat besar. Selain banyak negara, ada beberapa tempat yang penduduknya jarang. Misalnya, daerah es adalah salah satunya. Suling, 3 telapak tangannya benar-benar luar biasa. "Kamu harus berhati-hati." Kucing hitam itu tampak berwibawa dan berkata dengan dingin. Begitu, Suling mengangguk sambil berpikir. Kemudian dia menatap Xiao Xuexue dan berkata, "Teruskan. Setelah 3 telapak tangan, jika aku masih hidup, aku akan memenangkan perang ini." "Setelah 3 telapak tangan, sulit bagimu untuk hidup." Xiao Xuexue tidak bisa menahan tawa. Dia terlahir cantik. Saat ini, senyumnya lebih mengharukan dan berkata dengan samar, "Cobalah." Mata Suling tegas. Saat ini, tubuhnya pulih dan dengan paksa mendesaki misterius di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Dia yakin bahwa dia harus dapat mengambil 3 telapak tangan. "Bagus." Xiao Xuexue menatap Suling dengan penuh penghargaan. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba tenggelam. Dia mencubit cetakan telapak tangan di tangan kanannya. Kelihatannya seperti telapak tangan biasa, tetapi saat ditembakkan, udara bergetar, dan bunga es yang tak terhitung jumlahnya jatuh, yang sangat mengejutkan. Telapak tangan pertama, bunga es pecah. Jejak telapak tangan yang lemah itu menghancurkan bunga es di udara dan langsung menuju Suling. Xuanqi Suling gelisah dan siap bergerak. Ia langsung meletus. Ini adalah batasnya. Ia akan menahan telapak tangan ini dengan postur terkuatnya saat ini. Kemudian, dengan suara, "Ho!" jejak kaki Xiao Xuexue jatuh di dada Suling. Kemudian, saya melihat Suling terbang mundur, bunga es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Suling dan membungkus Suling. Dengan suara keras, Suling jatuh terduduk dengan keras. Dadanya terasa sangat sakit dan dingin. Telapak tangan Xiao Xuexue sedingin es, membuat tulang-tulangnya hampir membeku. "Keluar dari sini." Suling memuntahkan darah di mulutnya. Dia langsung meneguk minumannya. Ki gelap di tubuhnya berenang liar, berusaha mengusir rasa dingin itu. Xiao Xuexue menatap Suling, yang jatuh ke tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah berakhir." Kemudian dia berbalik dan berencana untuk pergi. Hampir semua keterampilan kultivasi diri Xiao Xuexue berhubungan dengan es dan salju. Dia hanya menepuk-nepuk tubuhnya untuk mengeluarkan rasa dingin itu dan mengejutkan Suling. Rasa dingin itu membuat tubuh Xiao Xuexue lemah. Dengan kekuatan alam Tianwu-nya, dia bahkan tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, telapak tangannya, dengan udara dingin, sangat kuat. Prajurit biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Telapak tangan ini cukup untuk membunuh Suling. Ini adalah kepercayaan dirinya. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mereka melihat Xiao Xuexue berbalik dan siap untuk pergi. Apakah itu sudah berakhir? Mereka tanpa sadar menatap Suling yang jatuh ke tanah dan kesakitan.
Mereka melihat Suling berguling-guling di tanah saat ini, sangat kesakitan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dialami Suling saat ini. Dia secara paksa menggunakan Xuan Qi untuk menekan rasa dingin di tubuhnya karena telapak tangan Xiao Bing dan salju. Udara dingin mengalir di sekujur tubuhnya, membuat tulang-tulangnya hampir membeku. Jika terus seperti ini, konstitusinya akan hancur. Suling, bukankah kamu menyerap sinar api neraka api penyucian sebelumnya? Itu api yang aneh, yang mungkin membantumu menekan rasa dingin di tubuhmu. Kucing hitam itu bisa merasakan rasa sakit Suling dan dengan cepat mengingatkannya, akan kucoba. Suling pernah mendapatkan secerca api neraka api penyucian di menara pedang dan menyatukan api itu ke dalam tubuhnya. Saat ini, hawa dingin di tubuhnya telah menusuk tulang. Tidak mudah untuk menghilangkannya. Menurut perkataan kucing hitam itu, ia dengan cepat mendesak api neraka api penyucian di dalam tubuhnya dan membiarkannya berenang di dalam tubuhnya. Ketika Suling mendesak api neraka-neraka, Dekan Muling memperhatikan karakteristik api neraka-neraka yang unik pada saat pertama. Dekan Muling tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Suling dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, pil ini bebas debu. Ini ada hubungannya dengan api penyucian dan api dunia bawah. Suling memelihara tubuhnya dengan api neraka dan mencoba mengusir api di dalam tubuhnya. Seperti yang dikatakan kucing hitam itu, api neraka, sebagai api yang unik, memang dapat menekan hawa dingin yang memasuki tubuh Suling. Segera, dengan bantuan api neraka api penyucian, Suling dengan sempurna menahan hawa dingin di dalam tubuhnya. Dia berdiri dengan enggan, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Xiao Bingsui yang pergi, dan berkata dengan suara dingin, "Kenapa? Masih ada dua telapak tangan. Apakah kamu akan pergi sekarang?" Hah! Xiao Xuexue segera berhenti dan tampak bingung. Sepertinya sejak awal, dia tidak menyangka Suling bisa menghilangkan rasa dinginnya. Xiao Xuexue tahu betul bahwa rasa dingin di tubuhnya tidak dapat ditekan bahkan oleh mereka yang berada di wilayah Tianwu. Dengan kondisi kultivasi Suling saat ini, tidak mungkin untuk menekan rasa dinginnya. Xiao Xuexue sedang belajar alkimia di perguruan tinggi Danwu. Selain itu, dia juga berusaha menemukan api untuk menahan rasa dingin di tubuhnya. Xiao Xuexue sendiri memiliki bakat untuk berlatih es dingin dan keterampilan lainnya, tetapi dia berlatih terlalu banyak keterampilan yang rumit, yang menyebabkan rasa dingin yang tak tertahankan di tubuhnya. Leluhurnya juga mengalami situasi ini, dan kemudian meninggal. Dalam kehidupan ini, gilirannya. Meskipun dia berbakat dan memiliki pemahaman khusus tentang es dingin dan seni bela diri lainnya, dia memiliki flu di tubuhnya, yang menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan jalan seni bela diri. Karena, dengan peningkatan kultivasi alamnya, dinginnya akan menjadi semakin kuat sampai dia tidak tahan lagi. Ini juga alasan mengapa Xiao Xuexue meninggalkan keluarganya dan datang ke perguruan tinggi Danwu. Dia berharap dapat menemukan api untuk memurnikan pil di sini untuk menekan dinginnya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya. Setelah itu, dia pergi ke daerah es dan terluka di sana, yang membuat dingin di tubuhnya semakin merajalela dan hampir tidak terkendali. San Cangkong berjanji untuk membantu perguruan tinggi Danwu dalam ujian kali ini. Dia berkata bahwa dia telah membantunya menemukan api yang dapat menahan dingin di tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah ada di sini. Bagaimana kau bisa menyembuhkan fluku? Xiao Xuexue mengerutkan kening. Pertanyaan ini terlalu penting. Dia bertanya dengan nada yang dalam. Jejak telapak tanganmu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar dapat menularkan flumu sendiri ke orang lain. Kurasa tubuhmu akan menjadi sangat lemah karena flu. Suling mengerutkan kening dan menolak menjawab pertanyaan Xiao Xuexue. Lucu, baru saja, Xiao Xuexue hampir membunuh Suling. Bagaimana mungkin Suling memberitahunya cara menyembuhkan flu? Bagus, Xiao Xuexue tidak menyembunyikannya. Dia ingin menemukan cara untuk menyembuhkan flu. Dia berkata dengan suara yang dalam, selama kau memberitahuku bagaimana kau menyembuhkan flu, aku berjanji padamu segalanya. Aku tidak akan memberitahumu. Suling menggelengkan kepalanya. Xiao Bingsui di depannya jelas ditujukan untuk menyembuhkan flu di tubuhnya. Jika dia memberitahunya cara untuk menyembuhkannya secara langsung, bukankah tidak ada cara untuk menahan Xiao Bingsui? Haha, Xiao Xuexue langsung terkekeh. Kali ini, senyumnya sedikit lebih acuh tak acuh dari sebelumnya. Sosoknya segera datang ke Suling di depannya. Sebelum Suling sempat bereaksi, dia menamparkan jantung Suling. Telapak tangan ini lebih dingin dari sebelumnya.
Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menyembuhkan fluku, Xiao Xuexue berkata dengan acuh tak acuh. Sikap Su Ling membuatnya jijik. Dia ingin memberi Su Ling beberapa pelajaran. Su Ling ditampar di jantungnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Rasa dingin langsung menembus jantungnya melalui telapak tangan itu. Aku merasa jantungku membeku, kata Su Ling dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia buru-buru menggunakan api neraka untuk melindungi denyut jantungnya. Pada saat yang hampir bersamaan, Xiao Xuexue menatap Su Ling. Persepsinya begitu kuat sehingga pada saat itu, dia menyadari ada perbedaan pada tubuh Su Ling. Apakah karena perbedaan itu, Xiao Xuexue tidak melihat apa perbedaannya? Alisnya terkunci. Sebelum Su Ling berdiri, dia menamparkan Su Ling lagi. Setelah dua telapak tangan, Su Ling gemetar dan membeku. Su Linggang menggunakan api neraka untuk melindungi hatinya, tetapi telapak tangan kedua Xiao Xuexue juga sangat ganas, yang membuatnya sedikit tidak siap. Dia dengan cepat mengendalikan api neraka untuk berenang di dalam tubuhnya, mencoba untuk mengencerkan erosi dingin. Seluruh proses itu membuatnya sangat kesakitan. Wajah Su Ling pucat, seperti tertutup es dan salju. Suhu tubuhnya turun hingga batasnya, dan seluruh tubuhnya hampir membeku. Orang-orang di sekitar terkejut melihat permukaan tubuh Su Ling dengan es dan salju. Es dan salju Xiao begitu kuat sehingga dapat membekukan orang di bawah satu telapak tangan. Sungguh luar biasa, kekuatan Xiao Xuexue sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia jelas terluka ketika pergi ke area es, tetapi merupakan berkah tersembunyi bahwa dia berhasil menerobos lagi. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan es dingin. Presiden Muling berada di kejauhan dan terkejut melihat Xiao Xuexue melakukan keterampilannya. Ya, jika bukan karena dia dilahirkan dengan penyakit dan terkikis oleh dingin, kekuatannya akan lebih mengerikan. Dan Suzy mengangguk, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Ada terlalu banyak legenda tentang Xiao Xuexue, tetapi demikian pula, Xiao Xuexue dilahirkan dengan dingin. Jika dia ingin melanjutkan jalan seni bela diri, dia harus mengatasi erosi dingin. Jika tidak, dengan peningkatan kekuatan Xiao Xuexue, erosi dingin yang ditanggung Xiao Xuexue akan menjadi semakin serius hingga dia tidak dapat menahannya. Keluarganya tidak dapat membantunya menyelesaikan masalah ini, dan medan es tidak dapat membantunya menghilangkan rasa dingin. Selama bertahun-tahun di perguruan tinggi Danwu, dia belum dapat menemukan cara untuk menghilangkan rasa dingin. Aku benar-benar tidak tahu kapan dia bisa hidup seperti orang normal. Presiden Muling tersenyum tak berdaya dan berkata, dan Wuchen dapat mengusir rasa dingin Xiao Bing dan Sue sekarang. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tubuh Xiao Xuexue seputih es dan kabut es menjulang. Orang-orang biasa tidak berani mendekatinya dengan mudah. Pada saat ini, dia berjalan perlahan ke Su Ling dan melihat Su Ling terbaring di tanah dengan wajah yang ganas. Seluruh orang itu sangat kesakitan. Dia berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, bagaimana kamu menghilangkan rasa dingin? Su Ling mengalirkan ki gelap di tubuhnya, dan api neraka berkeliaran di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia mengusir udara dingin yang menembus ke dalam hatinya melalui telapak tangan, dan kemudian ki gelap lainnya. Benang-benang es telah mengembun di antara alisnya. Ketika udara dingin itu diusir, benang-benang es itu mencair. Kau hampir membunuhku dan ingin aku memberitahumu. Itu hanya angan-angan. Su Ling memuntahkan darah di mulutnya, dengan enggan membuka matanya, menatap dingin ke arah Xiao Bingsue, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau, mendengar ucapan itu, mata Xiao Xuexue tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan memarahi, bahkan jika aku terluka, mudah untuk membunuhmu. Bunuh aku, dan tidak ada yang bisa membantumu menghilangkan rasa dingin di tubuhmu. Su Ling membalas. 3 telapak tangan tadi hampir membunuh Su Ling. 1 telapak tangan lebih berat dari yang lain, dan dingin yang tersirat lebih dingin, yang secara langsung menyebabkan cedera Su Ling. Saat ini, Su Ling tampak acuh tak acuh. Di balik cadar hitam, wajahnya tanpa ekspresi. Dia menatap Huang Chengshan dan berteriak, Wakil Presiden Huang Chengshan, 3 telapak tangan telah berlalu. Apakah perang ini kemenanganku? Sampai saat itu, Huang Chengshan tiba-tiba bereaksi. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xiao Xuexue benar-benar terlalu kuat, yang sepenuhnya sebanding dengan kekuatan teratas di wilayah Tianwu. Dan 3 telapak tangan itu, jika diganti dengan seni bela diri biasa, saya khawatir mereka akan terbunuh di tempat.
Tetapi Suling, mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat, menahan 3 telapak tangan, yang benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Huang Chengshan terbatuk pelan, melihat orang-orang yang hadir dan berkata dengan keras, kita bisa melihat persaingan sekarang. Sekarang 3 telapak tangan telah berlalu, dan Dan Wuchen telah lulus semua ujian. Segera, Huang Chengshan menatap San Changkong dan bertanya, Wakil Presiden San Changkong, seharusnya tidak ada yang perlu dikatakan. Mata San Changkong sangat suram. Dia mendengus dingin. Dalam situasi ini, bahkan jika dia mengatakan sesuatu, itu tidak ada artinya. Pil ini bebas debu. Ia dapat menahan 3 telapak tangan Xiao Xuexue jika terluka parah. Sungguh luar biasa. Namun, semakin luar biasa penampilan Dan Wuchen, semakin dingin pandangan Dan Changkong terhadap Dan Wuchen. Saat ini, di dalam hati San Changkong, Dan Wuchen hampir menjadi orang yang harus dibunuh. Hehe, penampilan Dan Wuchen benar-benar terpuji. Aku mengakui keberadaannya. San Changkong mencibir. Baiklah, karena Wakil Presiden San Changkong tidak mengatakan apa-apa, maka langkah selanjutnya adalah upacara pemujaan guru. Huang Chengshan mengangguk, tersenyum beberapa kali, dan berkata dengan acuh tak acuh. Segera, Huang Chengshan menatap Suling dan berkata, Dan Wuchen, sekarang maju ke upacara pemujaan guru. Suling berdarah di sekujur tubuhnya, tetapi saat ini, darahnya telah mengembun menjadi noda darah. Mendengar panggilan Huang Chengshan, dia tersenyum, melangkah maju dengan cepat, mendatangi Presiden Muling dan berkata, sampai jumpa, guru. Presiden Muling tersenyum gembira, mengulurkan tangan untuk membantu Suling berdiri dan berkata, murid, bangun. Dengan bantuan Presiden Muling, Suling berdiri perlahan, dan terdengar tepuk tangan meriah di sekelilingnya. San Changkong tetap di dekatnya, matanya gelap dan gemetar. Dia membenci Dan Wuchen dan ingin segera membunuh Dan Wuchen. Tetapi saat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya, dengan senyum di wajahnya dan berkata, selamat, Dekan. Dan Suzy dan Huang Chengshan juga melangkah maju dengan cepat, mendatangi Presiden Muling dan berkata, selamat, Presiden. Presiden Muling sangat senang. Dia mengeluarkan sebuah kotak cantik dari tangannya dan menyerahkannya kepada Suling. Dia berkata, ini adalah pil 6 produk. Ini dapat dianggap sebagai hadiah untukmu. Orang-orang di sekitar terkejut melihat jurus Presiden Muling adalah 6 pil, dan itu hanya digunakan sebagai hadiah. Anda tahu, itu adalah 6 pil. Itu sangat luar biasa. Jika Anda meminumnya dengan seni bela diri biasa, Anda pasti dapat meningkatkan kekuatan Anda. Suling mengambil pil itu dan ragu-ragu sebelum berkata, terima kasih atas hadiah Anda. Tetapi saya tidak di sini untuk pil ini. Salah satu adik perempuan saya menderita cedera tulang dan membutuhkan pil tulang untuk menyembuhkan lukanya. Saya ingin meminta guru untuk memberi saya pil tulang. Saya sangat berterima kasih. Pil tulang. Presiden Muling langsung tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya dan berkata dengan terkejut, pil tulang ini bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki tulang gelap. Bukankah adik perempuan Anda memiliki tulang gelap? Suling terdiam dan tidak berbicara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berdiri di depan Presiden Muling. San Changkong, yang tetap berada di samping Dekan Muling, bergegas maju dan berteriak, Dan Wuchen, kamu tidak tahu diri. Pil tulang adalah pil 7 produk. Hanya dekan seluruh perguruan tinggi Danwu yang dapat memurnikannya. Itu sangat berharga. Ketika kamu meminta pil tulang, itu tidak masuk akal. Begitu komentar ini keluar, ada teguran keras, semua mengarahkan tombak ke Suling. Ya, pil ini bebas debu. Dia benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri. Begitu dia bergabung dengan pintu dekan, dia meminta pil tulang. Itu seperti mulut besar singa. Pil 6 produk tidak bisa memuaskannya. Dia delusi. Pil tulang adalah pil 7 produk. Hei Kizen mahal. Sebelumnya, keluarga kerajaan mengirim seseorang untuk meminta pil tulang, tetapi dekan tidak memberikannya. Orang ini baru saja menjadi murid dekan, jadi dia meminta pil tulang secara langsung, dia benar-benar sedang bermimpi. Mendengar komentar orang-orang, Suling tidak berkata apa-apa dan membiarkan orang lain berkata apa saja. Dia bertekad untuk mendapatkan pil tulang. Tolong berikan aku pil tulang. Aku sangat berterima kasih. Suling bertanya lagi. Kali ini, dia berlutut langsung di tanah dan memohon. Ikutlah denganku. Presiden Muling menatap Suling dalam-dalam. Kemudian dia berkata kepada yang lain, jangan buang waktu. Cepat pergi berlatih.
Setelah mengatakan ini, Presiden Muling langsung pergi dan meninggalkan lapangan Dansin. Su Ling berlutut di tanah dan menatap sosok Presiden Muling yang jauh. Dia segera bangkit dari tanah dan mengejar Presiden Muling. Xiao Xuexue menatap Su Ling dengan dingin dan berteriak, "Dan Wu Chen, aku akan datang kepadamu." Setelah itu, Xiao Xuexue meninggalkan lapangan Dansin. Yang lain, melihat orang-orang kelas berat, pergi satu demi satu. Mereka tidak lagi bosan dan langsung meninggalkan lapangan Dansin. Su Ling memasuki perguruan tinggi Danwu dan selalu mengikuti Presiden Muling. Meskipun Presiden Muling sudah tua, langkahnya setenang gunung Tai tanpa gangguan apapun. Belum lama ini, di bawah pimpinan Presiden Muling, Su Ling tiba di sebuah loteng yang jauh di dalam Danyuan. Loteng ini berbentuk seperti tungku alkimia, dan memancarkan aroma pil yang kuat. Su Ling dapat menebak bahwa ini adalah tempat di mana Presiden Muling biasanya membuat pil. Loteng ini, yang disebut Paviliun Alkimia, adalah tempat alkimia saya yang biasa. Dengan jentikan borgol Presiden Muling, dia membuka pintu Paviliun Alkimia. Dia memasuki Paviliun Alkimia. Su Ling tidak berani ragu dan segera mengikutinya. Pada saat ini, mereka berdiri di Paviliun Alkimia. Presiden Muling selalu memiliki senyum di wajahnya. Dia berbalik, setengah menyipitkan matanya, menatap Su Ling dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang kamu bisa melepas cadar hitam di wajahmu." Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling merasa sedikit gugup dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Tuan, cadar ini tidak pernah dibuka." Haha, Dekan Muling tersenyum tipis. Dia berjalan perlahan ke meja di sebelahnya, mengambil teko pasir merah ungu, menuangkan 2 cangkir teh, memberikan salah satunya kepada Su Ling, dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan ingin meminum pil tulang untuk adik perempuanmu, yang telah mengungkap identitasmu." Mendengar ini, Su Ling tertegun. Segera, dia tersenyum pahit dan melepas cadar hitam di wajahnya. "Jadi tidak mungkin bagiku untuk mengambil pil tulang darimu." Su Ling menunjukkan wajah aslinya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Presiden Muling tampak serius dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku telah hidup selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menipuku. Kamu yang pertama." Su Ling panik dan berkata, sepertinya tidak hanya tidak bisa mendapatkan pil tulang, tetapi Presiden Muling bahkan mungkin menyelidiki tanggung jawabnya. Tepat ketika Su Ling tertegun, Presiden Muling tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sebelumnya, Bangau tua datang kepadaku untuk meminta pil tulang dan berkata dia ingin menyelamatkan salah satu muridnya, tetapi aku tidak memberikannya kepadanya saat itu. Kali ini, kamu mengambilnya dengan kemampuanmu. Ambillah pil tulang ini." Segera, Presiden Muling mengeluarkan pil putih dari lemari di satu sisi, menyerahkannya kepada Su Ling, dan berkata, "Alkimiamu benar-benar luar biasa." Setelah menerima pil tulang, Su Ling memeriksanya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia memasukkan pil tulang ke dalam cincin dan berkata sambil tersenyum, "Dibandingkan dengan guru, alkimia murid itu jauh dari cukup." Presiden Muling duduk, menyesap teh dan berkata, "Dan Wu Chen adalah kamu, Su Ling atau kamu. Jadi tampaknya jenius seni bela diri dan jenius dan Taoisme yang menggemparkan ibu kota kekaisaran semuanya adalah kamu. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang akan iri padamu dan bahkan mengirim seseorang untuk membunuhmu jika berita ini keluar." "Aku mengerti." Su Ling mengangguk. Harus dikatakan bahwa Presiden Muling benar-benar cerdas, dan pengamatannya menakjubkan. Dia segera menyadari bahwa Dan Wu Chen sebenarnya adalah Su Ling. Pada saat ini, Su Ling menatap Presiden Muling dengan sedikit kekaguman. "Di masa depan, sebaiknya kamu tampil sebagai Dan Wu Chen di perguruan tinggi Danwu. Di Paviliun Jianwang, kamu tampil sebagai Su Ling. Hanya dengan cara ini kamu dapat menghindari ketahuan sebanyak mungkin. Sebenarnya, kamu adalah Su Ling." Dekan Muling berkata, "Guru, jadi kamu tidak akan mengeluarkanku dari perguruan tinggi Danwu." Su Ling tertegun dan berkata dengan heran, "Menjadi guru selama 1 hari berarti menjadi guru seumur hidup. Bahkan di Lohe, dia sombong, begitu pula aku." Dekan Muling tersenyum. Su Ling tercengang saat mendengar kata, "Sungai Luo." Nama Sungai Raja dan Luo sangat terkenal di seluruh kekaisaran Lanxing dan bahkan benua bulan pagi. Namun, hanya sedikit yang diketahui tentang Raja dan Lohe, yang pernah belajar dengan Presiden Yu Muling. "Guru, mengapa Anda berselisih dengan Raja Na dan Lohe?" Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh, karena api itu." Dekan Muling tersenyum.
Kerutan di wajahnya langsung berkerut dan berkata, ngomong-ngomong, Anda masih ada hubungannya dengan bau api. Hah, Su Ling bingung dan berkata dengan heran, api apa? Api neraka, api penyucian. Dekan Muling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, api ketiga dalam daftar api yang berbeda. Anda memiliki bau api penyucian dan api dunia bawah. Bagus. Su Ling tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan fakta api neraka api penyucian, dan langsung menjelaskan, ada jejak api neraka api penyucian di tubuh saya, yang saya dapatkan di Menara Pedang. Begitu, Presiden Muling mengangguk sambil berpikir dan berkata, api neraka api penyucian adalah peninggalan leluhur kita. Sayangnya, api neraka api penyucian sangat kuat dan mendominasi. Alkemis biasa tidak dapat mengendalikannya sama sekali dan mudah ditelan olehnya. Ya, Su Ling mengangguk. Tidak ada yang lebih mengenal api neraka api penyucian daripada Su Ling. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki api neraka api penyucian dan membawanya ke tingkat yang ekstrim. Sayangnya, kemudian, Su Ling jatuh ke dunia sumi kecil, dan api neraka api penyucian pun hilang. Sekarang, ketika dia mendengar tentang api penyucian dan api neraka di Kekaisaran Lanxing, Su Ling sangat tersentuh. Guru, apakah itu api neraka-neraka di perguruan tinggi Danwu? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagus, Presiden Muling berkata dengan suara yang dalam, Lo He ingin mendapatkan api neraka, tetapi pikirannya tidak cocok untuk mengendalikan api neraka. Sebaliknya, dia mungkin akan dimakan kembali oleh api neraka. Untuk melindunginya, saya menolak untuk membiarkannya mengambil api neraka. Kemudian, Presiden Muling berkata, selama bertahun-tahun, Lo He sering mengirim orang untuk menantangnya. Dia masih tidak mau menyerah mengambil api neraka. Begitu, Su Ling berpikir dalam-dalam bahwa api neraka api penyucian adalah api yang berharga. Itu juga menduduki peringkat ketiga dalam daftar api yang berbeda, api yang langka di dunia. Lo He, Raja Dan, sudah menjadi alkemis tingkat 8. Menurut kualifikasinya, dia seharusnya telah mencapai batas. Jika Lo He, Raja Dan, ingin lebih meningkatkan alkimianya, saya khawatir dia hanya dapat meningkatkan api alkimia. Api harta karun belum pernah terlihat, api neraka penyucian memang merupakan pilihan terbaik bagi Raja Dan Lo He. Namun, dengan level Luo River, Raja Dan, dia tidak dapat menyingkirkan api neraka. Su Ling masih memiliki keyakinan ini. Bagaimanapun, api itu sangat kuat dan dapat membakar segalanya. Orang biasa tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Kecuali mereka benar-benar orang yang ditakdirkan, mereka dapat mengendalikan api neraka. Hehe, sepertinya sudah waktunya untuk menyingkirkan api neraka. Hati Su Ling mencelos, dan beberapa warna pekat melintas di matanya. Dekan Muling dengan jelas memperhatikan perubahan ekspresi Su Ling dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan mendapatkan api neraka? Murid ingin mencoba, kata Su Ling. Baiklah, bagus. Aku dapat merasakan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk mendapatkan api. Presiden Muling mengangguk dan berkata, jika kamu dapat menyingkirkan api itu dapat dianggap telah mematahkan obsesi Luo River. Terima kasih, Guru. Hati Su Ling menegang. Dia pikir Presiden Muling akan menolak permintaannya. Bagaimanapun, mengambil api neraka sangat berbahaya. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan dimakan api. Sama seperti Raja Dan Lo He, dia tidak cukup baik, dan Presiden Muling tidak ingin dia mengambil api neraka di api penyucian. Dalam arti tertentu, Presiden Muling ingin melindungi Lo He. Sayangnya, Lo He tidak tahu berterima kasih dan salah memahami kebaikan Presiden Muling. Namun, Su Ling berbeda. Su Ling mendapat secercah api neraka api penyucian di Menara Pedang. Dia ditakdirkan untuk api neraka api penyucian. Dia adalah orang yang benar-benar ditakdirkan. Banyak orang berpikir untuk menaruh api neraka di perguruan tinggi Danwu. Jika Anda dapat mengambilnya, beban merevitalisasi perguruan tinggi Danwu di masa depan mungkin jatuh pada Anda. Dekan Muling berkata, Sifu, perguruan tinggi Danwu, apakah akan ada bencana? Su Ling terkejut. Oh, saya hanya berharap itu legenda, tetapi sekarang tampaknya legenda itu akan segera dikonfirmasi. Presiden Muling tersenyum pahit dan menjelaskan. Sebelumnya, Su Ling pernah mengikuti ujian Dandao, dan hasil ujiannya, dalam beberapa hal, membenarkan legenda kuno tersebut. Legenda itu, bagi perguruan tinggi Danwu, adalah malapetaka, mungkin malapetaka. Dan solusinya adalah Su Ling.
Su Ling tidak tahu mengapa Presiden Mu Ling mengatakan bencana itu, tetapi melihat ekspresi Presiden Mu Ling yang berwibawa, Su Ling samar-samar dapat menebak bencana itu, yang akan menjadi tantangan bagi seluruh perguruan tinggi Danwu. Su Ling, ikut aku. Presiden Mu Ling menatap Su Ling dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian Presiden Mu Ling keluar dari paviliun alkimia dan berjalan menuju gunung belakang perguruan tinggi Danwu. Su Ling bingung dan dengan cepat mengikuti langkah Presiden Mu Ling. Segera, di bawah kepemimpinan Presiden Mu Ling, Su Ling berjalan melalui beberapa jalan kecil dan tiba di sebuah pintu rahasia di gunung belakang. Pintu rahasia itu berbentuk seperti 8 trigram. Batu yindan yang tertanam di tengah, dan garis-garis padat terukir di sekitar batu-batu itu. Presiden Mu Ling berdiri di depan pintu rahasia, mengulurkan tangannya dan memutar batu yin yang. Dia hanya mendengar derit batu yin yang berputar di bawah dorongan kekuatan. Kemudian pintu tersembunyi itu terlipat, dan di balik pintu tersembunyi itu, ada terowongan tangga tanpa dasar. Su Ling menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri dan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada pintu rahasia seperti itu yang tersembunyi di balik gunung besar itu. Jika Presiden Mu Ling tidak membawanya, saya khawatir dia tidak akan dapat menemukan tempat ini sama sekali. Presiden Mu Ling mengulurkan tangan kanannya dan sebuah api muncul di telapak tangannya. Dengan cahaya api itu, dia berjalan menuruni terowongan tangga. Su Ling telah mengikuti Presiden Mu Ling. Bagaimanapun, terowongan tangga itu milik perguruan tinggi Danwu. Mungkin ada mekanisme di dalamnya. Su Ling tidak berani ceroboh. Segera, Presiden Mu Ling membawa Su Ling ke sebuah istana bawah tanah yang besar. Di pintu masuk istana bawah tanah, ada 2 orang tua. Kedua lelaki tua itu, yang satu mengenakan jubah putih dan yang lainnya mengenakan jubah hitam, memejamkan mata sedikit sampai Presiden Mu Ling mendekat, dan mereka tiba-tiba membuka mata mereka. Di matanya yang dalam, dia meluangkan waktu untuk menyeka beberapa warna dingin dan ganas. Mu Ling, kamu datang. Orang tua berjubah putih itu menatap Presiden Mu Ling dan memanggilnya dengan namanya, tetapi dia sama sekali tidak bersikap formal. Bai tua, tolong minta orang yang dibawa oleh murid untuk mengeluarkan benda itu. Presiden Mu Ling membungkuk kepada kedua lelaki tua itu dan berbisik. Mu Ling, tidakkah kau menyerah? Api neraka api penyucian sama sekali bukan produk biasa, dan orang biasa tidak dapat mengeluarkannya sama sekali. Sekarang api neraka api penyucian diintegrasikan ke dalam kolam pil. Bahkan lebih sulit untuk mengambil api neraka api penyucian. Kau perlu mengekstraksi sum-sum api secara paksa dari kolam pil. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak dengan suara yang dalam. Legenda telah dikonfirmasi padanya. Menghadapi keraguan kedua tetua itu, Presiden Mu Ling menghela napas tak berdaya, tersenyum pahit dan berkata, "Apa?" Mendengar ucapan itu, kedua lelaki tua itu semua terkejut dan mengubah ekspresi mereka. Mereka semua menatap Su Ling dan berkata dengan heran, apa yang dikonfirmasi padanya. Dekan Mu Ling tidak berbicara, tetapi terdiam. Kedua lelaki tua itu memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Bai Lao tersenyum tak berdaya dan berkata, biarkan dia mencoba. Karena legenda itu telah dikonfirmasi, itu mungkin merupakan kesempatan bagi perguruan tinggi Danwu. Kesempatan, bagaimana jika itu bencana? Orang tua berkulit hitam itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, kedua tetua itu tiba-tiba terdiam. Kemudian, Bai tua pergi ke tubuh Su Ling, menatap Su Ling dengan hati-hati, lalu mengangkat Su Ling dan melemparkan Su Ling ke istana bawah tanah di belakangnya. Su Ling dilemparkan ke istana bawah tanah oleh Bai Lao tanpa tindakan pencegahan apapun. Dengan ledakan, dia jatuh dengan keras ke kolam istana bawah tanah. Terciprat beberapa kaki tingginya. Sial, apa kau ingin bersikap sekejam itu? Bahkan jika dia dilempar ke dalam air, tubuh Su Ling terasa sangat sakit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar istana bawah tanah dan berkata, rendam seluruh tubuhmu dalam air. Apa yang ingin kau ambil telah menyatu dengan air di kolam. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus mengeluarkannya dari air. Tidak diragukan lagi, orang yang mengatakan ini adalah Bai Lao. Setelah mendengarkan penjelasan Bai Lao, Su Ling tiba-tiba mengerti bahwa 500 tahun yang lalu, dia jatuh di dunia sumi kecil, dan kemudian api neraka itu hilang. Secara kebetulan, dia jatuh ke tangan leluhur perguruan tinggi Danwu dan disegel di kolam istana bawah tanah oleh leluhur perguruan tinggi Danwu. Api neraka api penyucian adalah api harta karun,
dan semua hal dapat dicairkan. Kecuali jika itu adalah orang sungguhan, kau tidak dapat mengendalikan api neraka sama sekali. Su Ling yakin bahwa leluhur perguruan Danwu yang memperoleh api neraka api penyucian tidak dapat menggunakan api neraka api penyucian, jadi dia memikirkan cara untuk menyegelnya. Namun seiring berjalannya waktu, ratusan tahun telah berlalu, dan api neraka yang mengetahui spiritualitas telah lama menyatu dengan air di kolam yang disegel. Air di kolam ini pasti luar biasa. Kalau tidak, itu akan cukup untuk menguapkan semua air dengan nyala api neraka api penyucian. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Su Ling, air di kolam ini berasal dari daerah es. Kucing hitam, yang berbaring di lautan Qi Su Ling, menjadi tertarik dan berkata dengan gembira, air ini disebut nol mutlak. Sangat jarang bahkan di daerah es. Suhu air ini sangat rendah. Dapat mengeraskan tubuh untuk seni bela diri biasa. Sangat bermanfaat bagi praktisi seni bela diri yang berlatih keterampilan atribut es. Berlatih keterampilan atribut es. Pada saat ini, Su Ling bereaksi dan berkata sambil tersenyum, metode kultivasi adik perempuanku adalah Jue Es. Jurus utamanya adalah keterampilan atribut es. Aku bisa mengambil sedikit air ini untuk menyehatkan tubuhnya. Dengan nutrisi dari air ini, kekuatan adik perempuanmu pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kucing hitam itu mengangguk dan berkata, api neraka penyucian ada di kolam ini. Aku akan turun sendiri dan mengeluarkan api neraka penyucian. Su Ling menyeka beberapa warna tegas di bagian bawah matanya. Kemudian dia langsung melompat ke kolam tanpa ragu-ragu. Ketika Su Ling melompat ke kolam, dia hanya mendengar suara, zila, dan kaki yang pertama kali menyentuh air mengembun menjadi lapisan bunga es dalam waktu singkat. Selanjutnya, bunga es, di sepanjang kaki Su Ling, sampai ke kaki Su Ling, dan kemudian di sepanjang Su Ling, membekukan Su Ling. Petik 2. Su Ling, aku lupa memberitahumu bahwa air ini tidak hanya bersuhu rendah, harus dikatakan bahwa air ini memiliki suhu terendah di dunia. Kucing hitam itu tersenyum tak berdaya dan berkata, jika prajurit itu menyentuh air dengan tangannya, tangannya akan membeku. Su Ling, yang seluruh tubuhnya membeku, tiba-tiba merasa ingin menyapa keluarga kucing hitam itu. Sial, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu yang begitu penting sebelumnya? Tubuh Su Ling membeku. Dia terbenam dalam air. Dia penasaran mengapa air bersuhu rendah seperti itu tidak membeku. Beberapa saat kemudian, bubur api yang ganas adalah inti dari api dan langsung menyerbu ke tubuh Su Ling. Su Ling merasakan campuran es dan api. Permukaan tubuhnya seperti beku yang ditutupi es dan salju, tetapi ada api yang menyala di tubuhnya. Pada saat ini, api dan es yang dingin membuat Su Ling sengsara, dan wajahnya ganas. Su Ling, hati-hati. Ada banyak api di sekitar. Semuanya mengenaimu. Suara kucing hitam yang dalam mengingatkannya bahwa ia sudah merasakan ada beberapa esensi api yang sangat ganas di kolam ini, dan esensi api itu sudah sangat spiritual dan luar biasa. Su Ling basah kuyup dalam air dan mengganggu esensi api itu, yang menyebabkan serangan esensi api. Aku tahu, sumsum api itu adalah esensi api di neraka yang kelam. Jika kau ingin mengambil api penyucian, kau harus mengambil sumsum api. Mengandalkan sumsum api yang mengalir deras ke dalam tubuhnya, Su Ling berhasil mencairkan es dingin di permukaan tubuhnya. Kemudian, suhu di dalam tubuhnya menjadi semakin tinggi, seperti api yang menyala. Boom! Pada saat ini, ada sumsum api lain, yang berbentuk ginseng. Itu sangat cepat. Itu berwarna merah terang di seluruh tubuhnya dan mengalir deras ke jantung Su Ling. Su Ling merasakan sakit tiba-tiba di dadanya, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum tajam. Kemudian terjadilah gelombang api yang mengerikan, mengamuk dan bergolak di dalam tubuhnya, yang membuatnya merasa bahwa setiap bagian kulitnya terbakar oleh api tersebut. Formula penciptaan dan bintang. Sumsum api tersebut dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuh Su Ling dan membakar tubuh Su Ling, mencoba membuat Su Ling mundur, tetapi pada saat ini, Su Ling bergegas untuk menjalankan formula alam dan bintang-bintang, dan bintang-bintang tersebut muncul di permukaan tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Di luar istana bawah tanah, Dekan Muling tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat. Su Ling memasuki kolam dan mencoba untuk memadamkan api neraka tersebut. Dia tahu betapa sulitnya proses tersebut. Bahkan beberapa dekade yang lalu, Presiden Muling juga pergi untuk mendapatkan api neraka. Dia hampir dimakan oleh api neraka dan hampir terbakar oleh api neraka. Sekarang,
api neraka telah menyatu dengan nol mutlak. Lebih sulit untuk memadamkan api neraka. Anda harus pergi ke kolam secara langsung untuk menyerap semua inti api dan mengambil api neraka. Terlalu sulit. Bahkan ketika dia memikirkannya di luar, Din Muling merasa kulit kepalanya mati rasa. Anak itu sudah hampir 1 jam di dalam dan belum keluar juga. Sepertinya dia punya beberapa keterampilan. Orang tua berkulit hitam itu tanpa sadar melihat ke dalam istana bawah tanah. Dia melihat gelembung-gelembung keluar dari waktu ke waktu di kolam. Jelas bahwa Suling masih di dalam kolam. Ya, orang-orang yang datang sebelumnya tidak bertahan selama setengah jam. Sungguh sia-sia. Old Boy mengangguk dan berkata sambil bersenandung dingin. Ada api penyucian dan api neter serta nol mutlak di dalam kolam. Jika seorang seniman bela diri biasa tidak memiliki cukup kekuatan fisik, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Jika anak itu bisa bertahan di kolam begitu lama, aku khawatir kekuatan fisiknya juga pasti sangat kuat. Pria tua berkulit hitam itu berkata dengan suara yang dalam, itu tergantung pada seberapa lama batas anak itu. Setelah menjalankan formula penciptaan dan bintang-bintang, tubuh Suling ditutupi oleh bintang-bintang, dan tubuhnya terlindungi. Sumsum api yang mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan berangsur-angsur stabil di bawah tarikan kekuatannya. Api-api penyucian Netherworld, bagaimanapun juga, adalah api yang kumiliki di kehidupanku sebelumnya. Dalam kehidupan ini, aku masih bisa mengendalikannya. Mata Suling tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun tubuhnya sangat kesakitan saat ini, termasuk erosi es dingin dan pembakaran sumsum api, dia mampu terus bertahan. Suling, beruntunglah kau telah keluar dari jalan para dewa dan iblis kuno, dan kekuatan fisikmu telah mencapai titik ekstrim. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup sekarang. Kucing hitam itu tidak dapat menahan kegembiraannya dan berkata langsung. Yah, kau benar, pembakaran api neraka api penyucian dan pembekuan nol mutlak, pasti tidak akan sanggup ditanggung oleh seniman bela diri lainnya. Suling mengangguk dan berkata. Saat itu, ia menarik semua sumsum api di kolam ke dalam tubuhnya dengan suanki. Pada saat itu, inti api yang berbentuk seperti ginseng ular api itu menunjukkan warna merah terang, dan semuanya menyerbu ke dalam tubuh Suling dengan liar. Ho! Suling menahan serbuan sumsum api itu. Ia terus-menerus menjalankan rumus keberuntungan dan bintang-bintang, mengandalkan kecemerlangan bintang-bintang untuk menyerap sumsum api yang mengalir ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, entah sudah berapa lama waktu berlalu. Di bawah penyerapan Suling, semua sumsum api di seluruh kolam berkumpul di dalam tubuh Suling. Ia menggunakan suanki untuk menekan inti api di lautan udara. Sumsum api adalah saripati api. Sekarang, jadilah satu saripati api dan tubuhku. Suling berkata dengan suara yang dalam. Api penyucian dunia bawah adalah api harta karun. Jika kau ingin mengendalikan api dunia bawah penyucian dengan sempurna, kau harus memelihara api dunia bawah penyucian dengan daging dan darahmu sendiri sebagai pengorbanan dan ki misteriusmu sendiri sebagai makanan. Suling tahu metode pengendalian api dunia bawah penyucian. Pada saat ini, ia telah menyerap semua sumsum api. Ia menekan sumsum api ke dalam lautan udara, dan kemudian menggunakan suanki untuk melahap sumsum api. Proses menelan sumsum api akan membawa beban besar pada tubuh Suling. Pada saat yang sama, itu akan membakar tubuh Suling. Di kehidupan sebelumnya, saat Suling menelan sumsum api, dia menemukan tempat yang dingin dan bersalju. Dengan mengandalkan suhu dingin dan beku, dia berhasil menahan suhu tinggi di tubuhnya. Air ini cocok untukku menelan sumsum api. Mata Suling berbinar, tidak diragukan lagi bahwa air yang disebut nol mutlak itu benar-benar dingin. Suhu tinggi yang dibawa oleh Suling saat menelan sumsum api dapat diserap oleh air ini. Memikirkan hal ini, Suling tidak ragu lagi, langsung fokus dan menyerap sumsum api di tubuhnya. Di luar istana bawah tanah, lelaki tua berkulit putih dan lelaki tua berkulit hitam sedikit tidak sabar. Mereka telah menyaksikan Suling memasuki istana bawah tanah, tetapi Suling belum keluar. Anak itu, bukankah seharusnya dia mati di dalamnya? Lelaki tua berkulit hitam itu terkejut dan berkata, dia sudah berada di sana selama 2 jam sekarang. Aku belum pernah melihat orang tinggal di dalamnya selama 2 jam. Ya, apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Usul Bai Lao. Mendengar komentar lelaki tua berkulit hitam dan lelaki tua berkulit putih, Presiden Muling khawatir Suling mengalami kecelakaan di istana bawah tanah. Ia buru-buru berkata, ayo masuk dan lihat. Baiklah,
Bagus. Si tua berkulit hitam mengangguk dan langsung masuk ke istana bawah tanah. Bai Lao dan Presiden Muling mengikutinya, dan mereka tiba di istana bawah tanah dan berdiri di depan kolam. Masih ada gelembung di kolam, jelas ada seseorang yang bernapas di dalam air. Anak itu, dia belum mati. Si tua berkulit hitam terkejut dan berkata, dia sepertinya menyerap sesuatu. Bukankah seharusnya? Bai Lao terkejut dan menyeka beberapa warna yang tidak dapat dipercaya di bagian bawah matanya. Nanti aku tahu. Mata kucing hitam itu tenggelam, ekspresinya sangat bermartabat, dan berkata, lebih baik kita menunggu di luar istana bawah tanah. Melihat Suling baik-baik saja, Presiden Muling tidak bisa menahan napas lega. Jika Suling meninggal di sini karena mengambil api penyucian dan api dunia bawah, dia akan benar-benar menyalahkan dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Suling telah terbenam di kolam. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Di bawah pembakaran bubur api di tubuhnya, suhu tubuhnya telah mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, saat ini, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa darah Suling berwarna merah dan panas, bahkan hampir mendidih. Kulit Suling menjadi pucat, di bawah suhu tinggi, wajah dan mata Suling memerah seperti darah. Bibirnya sudah lama kering dan pecah-pecah, dan ada kabut putih yang mengepul di permukaan tubuh Suling. Ini adalah penguapan air di tubuh Suling. Jika bukan karena nol mutlak untuk memberi makan tubuh Suling, saya khawatir tubuh Suling akan terbakar menjadi abu oleh api neraka. Suling dengan gila-gilaan mendesaki misterius di tubuhnya, menyerap sumsum api, melelehkan semua sumsum api ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan daging dan darahnya sendiri. Inti api memasuki daging dan darah dan membakar daging dan darah. Bahkan jika Suling menjalankan formula penciptaan dan bintang-bintang dan memiliki tempat berlindung dari kecemerlangan bintang, sulit untuk menanggungnya. Dalam seluruh proses, Suling sangat kesakitan sehingga dia tampak ganas dan bahkan memuntahkan darah di mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti api yang menyala-nyala. Seluruh tubuhnya semerah darah, seperti seorang pria yang berubah menjadi darah. Api itu membakar dengan liar dan menggerogoti tubuhnya. Entah sudah berapa lama situasi ini berlangsung, hingga Suling memuntahkan darah dari mulutnya, dan Suling pingsan di kolam. 2 hari kemudian, Suling perlahan membuka matanya. Ia masih berada di kolam istana bawah tanah, tetapi saat ini, ia tidak merasakan sedikit pun hawa dingin di air di sekitarnya. Aku sudah tidak bisa merasakan hawa dingin lagi. Api neraka yang sangat panas. Suling menggunakan jiwanya untuk memeriksa tubuhnya. Ia menemukan api yang panas di lautan udara. Api itu berwarna hitam kemerahan dan menyala. Namun, saat ini, api itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh Suling. Karena api hitam kemerahan itu telah menyatu dengan sempurna dengan Suling saat ini. Suling mengangkat tangan kanannya dan mendesak api di tubuhnya. Untuk beberapa saat, api hitam kemerahan yang menyala muncul di telapak tangannya. Api itu sangat luar biasa sehingga dapat membakar hampir segalanya. Hehe, akhirnya aku mendapatkan kembali api neraka di api penyucian. Suling tertawa kecil beberapa kali. Keunikan api neraka api penyucian jauh lebih dari sekadar alkimia. Tahukah kamu, api neraka ini adalah 3 api teratas dalam daftar api yang berbeda. Api ini hampir membakar semua benda. Api ini dapat digunakan sebagai harta karun dan harta karun serangan. Selain itu, hal yang paling menakjubkan tentang api neraka adalah sulit untuk memadamkannya. Hanya ketika kamu kehilangan esensi darahmu sendiri, kamu dapat memadamkan api neraka. Jika kamu ingin menggunakan air untuk memadamkan api neraka, itu tidak mungkin. Suling keluar dari kolam. Dia mengeluarkan botol giok dan mengisinya dengan air, nol mutlak. Kemudian dia meninggalkan istana bawah tanah. Ketika Suling baru saja keluar dari istana bawah tanah, tua hitam dan tua putih telah membuka mata mereka dan menunggunya di luar istana bawah tanah. 2 hari 2 malam. Wah, luar biasa kau bisa bertahan di sana selama 2 hari. Orang tua berkulit hitam itu melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan kaget. Ya, air di kolam itu diambil dari area es. Airnya sangat dingin. Jika seni bela diri biasa masuk ke dalamnya, mereka pasti akan membeku karena air es. Orang tua Bai mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, kau bisa bertahan di sana selama 2 hari 2 malam. Kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Menghadapi pujian dari kedua tetua berkulit hitam dan putih itu, Suling dengan enggan tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujianmu. Masih banyak tempat bagi generasi muda untuk
Belajar, generasi muda bisa bertahan di sana begitu lama terutama karena kultivasi fisiknya cukup sempurna untuk menahan dingin. Benar, orang tua berkulit hitam itu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan berkata dengan heran, sungguh tidak mudah untuk menumbuhkan kekuatan fisik ini dengan kondisi kultivasimu saat ini. Seketika, jenderal tua berkulit hitam itu menatap Presiden Muling dan berkata, anak ini, kami berdua, menyetujuinya. Mendengar ini, Dekan Muling segera menarik napas. Tidak lama setelah Suling masuk perguruan tinggi Danwu, dia masih memujanya dengan identitas palsu, dan Wuchen, tetapi sekarang dia telah diakui oleh para tetua hitam dan putih. Hal ini mengejutkan Presiden Muling. Bagaimanapun, setelah diakui oleh para tetua hitam dan putih, dia memenuhi syarat untuk menjadi dekan baru perguruan tinggi Danwu. Pada awalnya, Presiden Muling bersusah payah untuk mendapatkan pengakuan dari kedua tetua. Terkejut, Dekan Muling menatap Suling dengan sangat serius dan bertanya, api neraka, apakah kamu telah mengambilnya? Suling tersenyum senang dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar, dan api tiba-tiba muncul. Api itu, hitam dan merah, memberi orang perasaan suram, dan suhu api itu sangat tinggi. Bahkan berdiri 3 atau 4 meter dari api itu, Anda dapat dengan jelas merasakan perasaan terbakar. Api ini memang luar biasa dan dapat disebut api harta karun. Apakah ini api neraka? Presiden Muling memiliki 8 jenis kekuatan jiwa. Alkimianya sangat kuat. Dia dapat melihat murid-muridnya sendiri memadamkan api neraka dalam hidupnya. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang khawatir. Dia menatap api yang menyala di tangan Suling dan terkejut. Api itu telah berada di Akademi Danwu selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun, Akademi Danwu telah mengirim orang untuk menjaga api harta karun itu karena takut diambil oleh orang lain. Sekarang, api harta karun ini akhirnya diambil oleh seseorang. Presiden Muling menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Suling, kamu harus memanfaatkan api harta karun ini dengan baik di masa depan. Baik, Tuan, Suling berjanji. Saat ini, Suling sangat berterima kasih kepada Presiden Muling. Presiden Muling memberikan Suling pil tulang terlebih dahulu, yang sangat penting bagi Suling. Bagaimanapun, apakah suami milik Su Xiaomei dapat berhasil dibangkitkan juga akan tergantung pada apakah Suling dapat memperoleh pil tulang ini. Sekarang, Presiden Muling memberikan Suling api penyucian yang paling berharga dari perguruan tinggi Danwu, yang membuat Suling tak terlupakan. Meskipun dikatakan bahwa Suling adalah penguasa api penyucian di kehidupan sebelumnya, Suling jatuh dan api penyucian itu hilang dalam Perang Dunia I Xiao Sumi. Sekarang, itu pasti kebaikan Presiden Muling untuk memulihkan api neraka. Kalau tidak, jika Suling sendiri ingin mengambil api neraka, itu tidak diragukan lagi adalah mimpi yang sia-sia. Terima kasih, murid. Dekan Muling menatap kedua lelaki tua berkulit hitam dan putih itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Hehe. Banyak orang telah mengambil api neraka di sini selama bertahun-tahun. Dia adalah satu-satunya yang mengambil api itu. Ini adalah takdirnya. Jangan berterima kasih padanya. Kami telah menjaga di sini selama 100 tahun. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Orang tua berkulit hitam dan orang tua berkulit putih tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dan berkata sambil tersenyum. Dekan Muling tahu bahwa alasan mengapa kedua orang tua berkulit hitam putih itu tetap tinggal di perguruan tinggi Danwu adalah karena leluhur mereka adalah Mengin. Kalau tidak, dengan kekuatan kedua orang tua berkulit hitam putih itu, mereka tidak akan tinggal di istana bawah tanah yang gelap ini untuk menjaga api neraka api penyucian. Sekarang, api neraka api penyucian telah menemukan orang yang ditakdirkan, dan kedua orang tua berkulit hitam dan putih itu telah memenuhi janji mereka kepada leluhur mereka, jadi mereka secara alami pensiun dengan sukses. Saya tidak tahu kemana orang tua kedua itu pergi. Presiden Muling bertanya, bepergianlah kemana-mana, namun, jangan khawatir. Ketika bencana benar-benar datang, kita harus menghabiskan bencana bersama dengan perguruan tinggi Danwu. Bai Lao tersenyum dan berjanji dengan sangat serius. Baguslah. Jika perguruan tinggi Danwu dalam masalah, kita berdua akan muncul. Lelaki tua berkulit hitam itu mengangguk dan berkata. Kemudian, sosok lelaki tua berkulit hitam putih itu berangsur-angsur menjadi kabur hingga menghilang dalam pandangan Presiden Suling dan Presiden Muling. Tuan, apa asal-usul kedua lelaki tua berkulit hitam putih itu? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu.